Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vel Alfiani dengan NIM 6211 4200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vela Alfiani dengan NIM 6211 420014 dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Izinkan saya untuk memaparkan skripsi yang saya susun dengan judul Penerapan Metode Functional Movement Screening atau FMS untuk mengetahui tingkat resiko cedera pada atlet futsal SMA Negeri 5 Cilegon. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama, bab 1 atau latar belakang, landasan teori dan kerangka berpikir, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Yang pertama yaitu penelitian ini dilatar belakangi karena cedera olahraga adalah suatu kejadian traumatik anggota tubuh yang disebabkan oleh benturan, ketegangan otot, dan kerusakan jaringan pada saat seseorang melakukan olahraga. Biasanya cedera olahraga dialami oleh atlet, baik atlet profesional ataupun non-profesional. Selanjutnya, kenapa atlet olahraga sering mengalami cedera, yaitu karena atlet memiliki tingkat kesadaran diri dan kepedulian yang kurang tentang pentingnya pengetahuan dan pencegahan cedera dan penanganan mandiri yang dapat dilakukan oleh atlet itu sendiri. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan untuk memberikan rasa waspada kepada atlet serta pelatih agar bisa menyusun perancangan program latihan yang sesuai. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu mengetahui tingkat resiko cedera dini pada atlet dengan menggunakan salah satu alat deteksi yaitu functional movement screening. Nah, functional movement screening ini sudah banyak digunakan oleh ahli olahraga dan juga beberapa pelatih, uh, serta sudah diteliti oleh beberapa peneliti tentang bagaimana kegunaan functional movement screening ini. Menurut Cook et al., functional movement screening merupakan alat yang digunakan untuk menilai defisiensi gerakan fungsional berdasarkan proporsi tubuh, mobilitas, dan juga stabilitas tubuh pada atlet. Sehingga adapun penelitian-penelitian terdahulu yang sudah meneliti yaitu Tyler tahun 2019, tes FMS yang dilakukan dengan jenis kelamin berbeda antara laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya suatu perbedaan yang signifikan, yaitu pada bagian fleksibilitas dan beberapa tes yang dilakukan. Selanjutnya yaitu oleh Lee dan kawan-kawan tahun 2019, FMS ini sudah diuji dan memiliki dampak yang positif untuk atlet maupun pelatih untuk mengukur tingkat keseimbangan postur tubuh dan perancangan program latihan yang sesuai dalam penerapannya dengan tujuan meningkatkan kinerja fisik serta performa pada atlet. Nah, uh, dari latar belakang tersebut, saya menyimpulkan identifikasi masalah yang terjadi pada tempat penelitian saya, yaitu kurangnya pemahaman atlet tentang pencegahan cedera dan juga penanganan cedera itu sendiri. Yang kedua, sekolah belum memiliki sarana prasarana yang mendukung pelatih untuk lebih waspada dan memberitahu pada atletnya. Lalu, karena belum pernah dilakukannya suatu tes untuk menganalisis tingkat resiko cedera pada atlet, maka pelatih menyamaratakan program latihan baik atlet yang sudah pernah cedera ataupun yang tidak pernah cedera, sehingga atlet dalam kondisi tidak sadar memaksakan kondisi fisiknya. Selanjutnya yaitu kurangnya rasa waspada pada atlet pada saat bergerak, baik pada saat permainan ataupun pertandingan. Nah, oleh karena itu, salah satu upaya yaitu penerapan metode FMS ini merupakan hal yang cukup tepat untuk melakukan identifikasi tingkat risiko cedera. Nah, selanjutnya dari identifikasi tersebut,
muncullah pembatasan masalah pada penelitian ini, yaitu penerapan metode Functional Movement Screening atau FMS digunakan sebagai alat yang dapat membantu pelatih untuk mengetahui tingkat resiko cedera dini pada atlet. Dan rumusan masalah yang didapatkan adalah bagaimana sih tingkat resiko cedera atlet futsal di SMA Negeri 5 Cilegon dengan menggunakan metode Functional Movement Screening dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat resiko cedera atlet berdasarkan uh, penerapan tes screening cedera menggunakan metode FMS. Selanjutnya, landasan teori yang saya gunakan yaitu futsal ini saya menggunakan atlet futsal, yaitu futsal merupakan permainan bola besar yang serupa dengan sepak bola, namun tidak sama pada penerapan waktu dan lapangan yang digunakan, serta pemain yang dimainkan dalam setiap permainannya. Dan landasan teori yang saya dapatkan juga yaitu mengenai gerak fungsional movement screening yang telah disusun oleh Gray, Cook, dan kawan-kawan serta peneliti-peneliti berikutnya. Adapun gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat gerakan fungsional movement screening, yaitu yang pertama ada deep squat, yang kedua hurdle step, yang ketiga inline roll, yang keempat shoulder mobility, yang kelima rotary stability, yang keenam active right leg raise, dan juga yang terakhir trunk stability push up. Di mana ketujuh tes ini melibatkan seluruh anggota tubuh untuk memainkan perannya dalam menyeimbangkan tubuh, memperlihatkan postur tubuh, dan juga stabilitas, fleksibilitas, dan juga mobilitas pada atlet. Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu menggunakan yang pertama, atlet futsal akan dicek riwayat cederanya dan juga kondisi fisiknya melalui kuesioner yang sudah saya sebarkan. Selanjutnya, pemberian pemahaman pencegahan cedera serta pemahaman tentang apa itu FMS. Selanjutnya, sebelum melakukan tes, saya memberikan wawasan untuk melakukan pemanasan atau warming up. Lalu setelah pemanasan, maka dilakukan 7 komponen gerakan FMS tadi yang melibatkan fleksibilitas, stabilitas, mobilitas, dan koordinasi otot. Dari 7 komponen tes itu mendapatkan skor yang dinilai, yaitu apabila skor kurang dari 14, maka resiko cedera tinggi, sedangkan skor rentang 15-18 itu masuk pada kategori resiko cedera sedang, dan juga skor 19-21 masuk pada resiko cedera rendah. Nah, metode penelitian yang saya gunakan, jenis dan desain penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, serta desain penelitian yaitu cross-seksional, menurut Syahrijal dan Abduh. Lalu ada variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan hanya berfokus pada satu variabel, yaitu variabel tunggal, yaitu tingkat resiko cedera. Selanjutnya, populasi dan sampel yang digunakan yaitu atlet futsal SMA Negeri 5 Cilegon sebanyak 20 orang, dan teknik menarikan sampel yang digunakan yaitu teknik total sampling menurut Sugiono 2012, karena teknik total sampling merupakan penarikan sampel yang kurang dari 30 orang. Instrumen penelitian ini yaitu penyebaran kuesioner, pengisian kuesioner, pengisian informed consent, dan juga penggunaan tes menggunakan alat functional movement screening. Dan teknik analisis datanya yaitu untuk menghasilkan nilai persentase yang akan digunakan untuk membantu menganalisis tingkat resiko cedera berdasarkan nilai persentase dengan rumus NP sama dengan N kecil dibagi N besar dikali 100%, di mana NP merupakan nilai persentase yang dicari, N kecil merupakan jumlah atlet pada kategori tertentu, dan N besar merupakan jumlah seluruh atlet atau sampel. Nah, selanjutnya karakteristik penilaian dan juga norma FMS. Karakteristik penilaian gerak FMS nilai 3 didapatkan atau diperoleh apabila sampel atau atlet dapat melakukan dan menyelesaikan gerakan secara sempurna tanpa adanya gerak tambahan. Selanjutnya yaitu nilai 2 didapatkan apabila sampel dapat melakukan dan menyelesaikan gerakan, namun ada gerakan tambahan atau
menyertakan kompensasi gerakan, serta nilai satu jika sampel tidak dapat menyelesaikan gerakan, padahal sudah diberikan kompensasi gerak. Dan nilai nol didapatkan apabila sampel merasakan nyeri pada saat melakukan tes tersebut. Nah, karakteristik penilaian ini didapatkan dari Rehab Education, Functional Movement Screening. Nah, selanjutnya yaitu norma FMS. Norma FMS ini digunakan untuk menentukan kategori tingkat resiko pada atlet sesuai nilai yang diperoleh. Apabila jumlah poin kurang dari 14, maka masuk pada kategori tingkat resiko tinggi, dan nilai 15 sampai 18 masuk pada kategori tingkat resiko sedang, 19 sampai 21 masuk pada kategori tingkat rendah, cedera rendah. Hasil yang diperoleh yaitu deskriptif nilai FMS dari variabel sampel 20, rata-rata yang didapatkan yaitu 15,8, nilai minimal yang diperoleh oleh atlet yaitu 14, nilai tertinggi yang didapatkan oleh atlet yaitu 21, dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 1,64. Perhitungan ini menggunakan salah satu Microsoft Office yaitu Microsoft Excel. Dengan perhitungan bahwa penelitian yang melibatkan sebanyak 20 atlet ini memiliki rentang skor paling banyak 15 sampai 17. Dengan hasil perhitungan tersebut, maka nilai tingkat resiko cedera pada atlet futsal di SMA 5 Cilegon masuk pada kategori sedang. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi yang didapat. Pada kategori tinggi dengan skor kurang dari 14, sebanyak 4 atlet yang masuk pada kategori tersebut dengan nilai persentase 20%. Sedangkan kategori sedang dengan rentang nilai 15 sampai 18, sebanyak 15 atlet dengan nilai persentase 75%, dan kategori rendah 19 sampai 21 sebanyak satu atlet dengan persentase 5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 75%, artinya atlet di SMA Negeri 5 Cilegon memiliki kategori cedera sedang. Berdasarkan hasil perhitungan dan juga beberapa penelitian terdahulu yang mengatakan bahwasannya ada perbedaan antara atlet sesuai variabel yang ditentukan, yaitu ada perbedaan antara atlet laki-laki dan perempuan tentang riwayat cedera serta berat badan, kondisi fisik yang atlet miliki, menunjukkan bahwasannya ada penggunaan metode functional movement ini dapat dijadikan sebuah alat screening yang dapat membantu para pelatih untuk mengidentifikasi tingkat cedera berdasarkan pada postur tubuh dan gerakan yang dilakukan oleh atlet pada saat tes FMS dilakukan. Kesimpulannya yaitu sesuai pada tujuan penelitian ini, di mana penerapan metode Functional Movement Screening atau FMS ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat resiko cedera dini pada atlet futsal SMA Negeri 5 Kota Cilegon dengan berada pada kategori sedang. Saran untuk atlet dan pelatih yaitu perlu menerapkan rancangan program latihan yang tepat untuk membantu melatih pola gerak, stabilitas, fleksibilitas, dan kekuatan otot pada atlet dan juga lebih waspada dalam setiap pergerakan yang dilakukan. Serta diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti secara luas dengan sampel dan variabel yang bervariasi untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga penelitian ini bisa berguna untuk semua orang, terutama dalam bidang kesehatan olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.